hari ini akan saya demokan untuk materi yang kemarin saya berikan ya. Mungkin ada yang masih bingung atau bahkan ada yang sudah selesai, malah alhamdulillah. Oke, di sini nanti kita buat database-nya VCOM-DB, kemudian membuat tabel mahasiswa. Di sini saya kasih S ya belakangnya. Kemudian menginstal paket MariaDB, karena kalau teman-teman menggunakan SAMPP itu biasanya sudah nggak MySQL tapi MariaDB. Cuma di PC saya menggunakan MySQL sehingga nanti mungkin sedikit berbeda di sini di laptop saya nanti menggunakan MySQL. Oke, saya praktekkan tahap demi tahap ini nanti nggak lama karena kalau sudah tahu cepat nanti prosesnya. Oke, di sini saya membuat database-nya menggunakan Navigat biar cepat. Kalau teman-teman masih menggunakan PHP MyAdmin boleh nggak apa-apa. Tapi kalau pengen lebih cepat lagi nanti boleh pakai Navigat ya. Saya kasih nama COMDB. Ini database sudah jadi VCOMDB. Kemudian saya buat tabel baru ya. Name, nama, alamat ya. Name, nama, alamat. Oke. Name, tipenya varchar, panjangnya 20. Ini primary key ya. Primary key. Ya, primary key. Jadi sebuah tabel wajib ada primary key. Kalau nggak ada primary key nanti lambat prosesnya karena proses membaca datanya lebih lama. Alamat. Kemudian ada create add sama update add. Mungkin teman-teman di pembelajaran database nggak membuat seperti ini ya, tapi ini emang karena kita menggunakan SQLite, saya harapkan menggunakan ini. Biar kita tahu tabel itu ditambah datanya kapan dan dirubah datanya kapan. Jika nanti akan kelihatan tabel ini sudah dilakukan modifikasi atau belum. Ya, jadi create add itu fungsinya data dibuat kapan, update add itu diubah kapan. Sebenarnya ada satu lagi namanya delete add ya, dihapus kapan itu juga ada, tapi ini yang delete enggak kita gunakan ya, kita gunakan dua ini dulu aja. Kita simpan, namanya mahasiswa, ada S-nya. Sebenarnya mahasiswa ya, tapi karena kita mengikuti aturan bahasa Inggris itu biasanya belakangnya tambahin mahasiswa, artinya mahasiswanya nggak cuma satu, tapi banyak. Kemudian nanti kalau dosen ya dosen belakangnya tambah S. Oke, saya oke. Ntar, oh ada yang salah. Oke, sudah kesimpan ya. Ini untuk nomor 1. Kemudian nomor 2 saya tidak lakukan karena tadi sudah saya install ya. Saya lewati. Kemudian membuat koneksi. Oke, saya buka Sublime. Teman-teman boleh mau pakai editor lain boleh. Ini saya pakai Sublime, saya membuka folder kuliah, web service, kemudian project yang saya buat, ya kemarin kan pertemuan pertama kan sudah buat project ya, namanya MI web service, ini saya buka, nah ini posisi foldernya di sini saya open. Sehingga kalau pakai Sublime itu di sebelah kiri sini muncul file-filenya ya.
Oke, tadi buat file koneksi. File koneksi, file new. Ya. Di situ buat konstanta dulu. Mungkin teman-teman ada yang skripnya ngopi boleh, tapi nanti kalau ada error mungkin bisa diperbaiki ya, karena ini kan ngetiknya di Word, ngetik di Microsoft Word itu kadang ketika di copy di text editor formatnya jadi berubah. Jangan lupa titik komanya. Saya coba ngetik manual aja. Kalau copy paste takutnya nanti bermasalah. Nah, di sini konstanta Sequelis itu mengambil modul atau library Sequelis yang kemarin sudah kita install. Kemudian konstanta koneksi kita buat Sequelis yang baru ya, dengan menyebut nama database, kemudian diikuti user database, diikuti password ya. Nah, password di sini kalau pakai exam passwordnya kosong. Cuma ini di laptop saya ada passwordnya sehingga saya isi aja. Ya, ini di laptop saya ya, tapi di laptop teman-teman mungkin passwordnya ini kosong. Tapi di tempat saya kebetulan ada passwordnya. Oke, terus koma, kurung kurawal buka. Saya enter biar mudah bacanya. Host ya. Karena di laptop yang sama hostnya adalah localhost. Karena nanti hostnya beda tempat, hostnya diisi IP ya, diisi IP servernya. Portnya berapa? Biasanya portnya itu 3306. Itu port MySQL. Dialek. Nah ini kalau di tempat teman-teman pakai SMPP biasanya MariaDB ya. Cuma di tempat saya pakai MySQL. Kemudian dialek option ini sebenarnya opsional, cuma ini sekalian saya sampaikan ya, biar apa namanya nanti nggak lupa gitu aja. Jadi ini untuk menyeting lokasi time zone-nya, ini menggunakan UTC, salah ketik UTC, saya isi fast. Nah, terus di setting time zone-nya kita isi sesuai lokasi Indonesia ya. Lokasi Indonesia itu ini, GMT plus 7 ini biar waktunya sesuai yang ada di Indonesia. Oke, itu untuk deklarasi koneksinya seperti itu. Terus script berikutnya bawahnya adalah melakukan koneksi. Ya. Jadi ini dicek dulu koneksinya ada masalah atau enggak gitu ya. Kalau di situ koneksinya berhasil, maka kita kasih log di konsolnya, yaitu berhasil connect misalnya, atau koneksi boleh. Tetapi kalau ada gagal koneksi, nanti di konsolnya kita kasih pesan juga. Ya. Gagal koneksi, kemudian kita gabungkan atau kita tambahkan error message-nya apa. Ya. Ya. Titik komanya jangan lupa. Jadi di sini dicek dulu apakah koneksinya berhasil. Kalau berhasil, lognya di konsolnya ditulisi berhasil koneksi. Sedangkan di bawahnya itu kalau terjadi error, maka lognya nanti ada pesan gagal koneksi, terus ditampilkan pesan errornya apa. Dan jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah modul ekspor. Modul ekspor ini untuk mengekspor script yang ada di file ini, yang diekspor adalah script yang mana. Kita ekspor yaitu yang koneksinya ini. Oke,
Oke, kita simpan ya. Save. Nah, nyimpennya harus satu folder dengan yang projectnya tadi. Nah, di sini ya, saya kasih nama koneksi.js. Jadi disimpan di foldernya project MI Web Service, namanya koneksi.js. Jadi nyimpennya tidak sembarang tempat. Oke, kemudian membuat model ya. Apa itu model? Model itu adalah bentuk ataupun struktur yang bisa digunakan untuk mewakili tabel ya. Nah, di situ sudah saya kasih keterangan bahwa ketika kita mendefinisikan sebuah model, contohnya mahasiswa, maka secara otomatis tabelnya harus bernama mahasiswas ya. Jadi kalau nama modelnya itu mahasiswa atau didefinisikan mahasiswa, maka tabelnya yang ditunjuk atau yang berhubungan dengan model mahasiswa itu adalah tabel mahasiswas, ada S-nya belakangnya. Gitu. Kayak di sini membuat file mahasiswa, M-nya besar ya. Meskipun sebenarnya M kecil boleh ya, tapi ini saya buat M besar biar kita tahu bahwa itu sebuah model. Di sini buat folder model dulu, oke. Kita buat folder model di dalam project ya. New folder. Oke, namanya adalah models. Ini atau klik new file-nya tadi bisa juga di sini ya, klik kanan new file. Nah, kita buat model koneksi, kita panggil juga koneksinya. Nah, di sini kenapa menggunakan titik 2? Karena model yang kita buat itu ada di dalam folder models, sehingga harus keluar dari folder model dulu, yaitu menggunakan titik 2. Jadi fungsi titik 2 itu keluar dari folder model, kemudian memanggil koneksi. Tidak perlu ditulis .js, ini keliru ya. Jadi cukup nama nama yang diekspor tadi. Karena yang di sini tadi kan ekspornya koneksi, sehingga di sini cukup koneksi tanpa menyebut .js-nya. Ini kita buat konstanta, sama kayak tadi, sequelis. Sequelis ya. Kita buat konstanta lagi, mahasiswa. Itu dari koneksi kita definisikan sebuah model namanya mahasiswa. Koma, ini biar enak biasanya di enter aja, jadi biar ngodingnya nggak gerujur ke kanan terus ya. Oke. Yang pertama tadi adalah min. Min itu tipenya adalah sebuah string ya. Sequelis string. Tidak perlu dikasih panjang, langsung string itu aja nggak apa-apa. Apakah diizinkan 0? Diizinkan 0? Nah, karena nim itu wajib, sehingga di sini false. Artinya nggak boleh kosong atau nggak boleh 0 ya. Primary key kita buat true. Ya. Terus berikutnya nama. Tipenya sama. Sequelis .string. Kemudian allow 0 pass ya.
Yang belakang ini boleh kasih koma, boleh tidak ya. Jadi yang di sini boleh kasih koma, boleh tidak. Karena sudah tutup kurung rawa. Satu lagi alamat. Jadi ini nanti kalau kolomnya banyak, ya nambah atributnya juga banyak ya. Ini kebetulan contohnya cuma 3. Oke. Terus satu lagi kita buat timestamp true. Timestamp true. Kenapa harus true? Ini untuk tadi yang create add sama update add. Gitu ya. Jadi ini timestamp true itu untuk mengaktifkan fungsi create app sama update add tadi. Oke, itu kemudian berarti yang terakhir kita tinggal mengekspornya saja. Modul.export, salah tulis, ekspor sama dengan mahasiswa. Oke, kita simpan. Nah, ini kebetulan sudah di dalam model ya, karena tadi saya klik kanan new filenya ada di dalam model. Nama filenya di sini M-nya besar ya, berarti di sini mahasiswa.js. Save ya. Oke, itu untuk modelnya. Nah, kita tes dulu apakah skrip yang kita tulis ini ada permasalahan atau tidak ya. Tapi ini karena belum kita panggil ke project utama, kemungkinan juga nggak kedetek. Saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat CRUD atau istilahnya itu truth ya, create, read, update, delete ya. Jadi itu istilah singkatannya seperti itu. Nah, teman-teman ini perlu diperhatikan juga, ini sudah saya buatkan tabel. Nanti kalau tugas akhir temanya adalah web service, maka tabel seperti ini sangat dibutuhkan ketika membuat laporan tugas akhir. Nah, ketika kita membuat sebuah web service, kita harus mendefinisikan metode-metode yang akan dikonsumsi oleh klien. Di sini sebagai contoh, metode get, fungsinya tampil data, format request tidak ada karena tampil data itu hanya request data ya, tidak membawa data ke web service. Kemudian format responnya, di situ ada status true, berarti nggak ada masalah. Pesannya harus berhasil tampil. Datanya nanti seperti itu berupa array ya, name, nama, alamat. Tapi nanti kalau namanya data mahasiswanya banyak, ini berarti dipisahkan dengan koma ya. Data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk post, metode post itu untuk menambah data. Nah, di sini format request artinya format yang dibawa ketika menjalankan metode post. Di sini ada name, ada nama, ada alamat. Kemudian ketika sudah diterima web service, maka ada pesan status true, pesannya berhasil tambah, terus data yang ditambahkan tadi apa. Terus put ini untuk ubah data, strukturnya seperti ini, sama seperti tambah ya. Name, nama, alamat, datanya apa. Terus pesan yang ditampilkan, status true, pesannya berhasil ubah. Datanya tidak ada yang ditampilkan di sini. Datanya kosong, tapi ini sudah ada pesan berhasil ubah. Terus untuk delete, hapus data, yang dibawa cukup name-nya saja, nggak usah membawa semua data. Karena untuk menghapus data itu cukup memanggil primary key-nya, yaitu name. Nanti pesannya status true, berhasil hapus, kemudian datanya kosong. Oke, kemudian dari tabel yang sudah kita definisikan ini, membuat root ya sekarang. Nah, root inilah yang akan menangani get, post, put, sama delete ya. Menangani tampil data, tambah data, ubah data, sama hapus data.
Oke, agak saya cepatkan aja. Oke, ini membuat file di roots mahasiswa. Rootnya sudah ada di sini, sudah ada teman-temannya, sudah ada index sama user. Kita buat satu lagi. Kita panggil dulu Express yang kita install kemarin. Dan routernya, nah router itu kalau teman-teman tahu sebenarnya router itu ya kayak URL ya. URL tapi di sini bahasanya router atau jalur ya. Itu sudah ada keterangan memanggil model mahasiswa. Kita panggil modelnya. Tapi dalam satu root boleh juga memanggil beberapa model ya. Tapi dalam kasus ini baru satu model. Nah ini titik 2 itu artinya berarti keluar dulu dari folder roots, kemudian masuk ke folder model, baru manggil mahasiswa. Nah ini script saya kok ada .js-nya ini baru ya, ini nggak perlu .js, cukup mahasiswa gitu aja nggak apa-apa. Ini berarti saya keliru kemarin ngetiknya. Meskipun jalan ya, meskipun jalan nggak apa-apa, tapi dibiasakan aja nggak perlu .js nggak apa-apa. Aduh, saya naikkan dulu. Oke, kita buat root tampil data dulu. Router.get dan function request, respond, next ya. Disingkat rec, res, next. Kurung kurawal buka. Nah, ketika kita panggil method get, apa yang dijalankan? Yaitu memanggil model mahasiswa find all, artinya menampilkan semua data. Jadi di sini tidak perlu select bintang from ya. Kalau teman-teman belajar query itu biasanya kan select bintang from, nama tabel dan seterusnya. Di sini tidak perlu. Kita cukup menyebutkan nama model dot find all, artinya cari semuanya. Then data. Jadi yang dibaca dari semua tabel tadi disimpan di variabel data. Dan panah kurung kurawal buka. Nah, disinilah kita harus memberikan respon berupa format JSON. JSON itu ditandai dengan kurung kurawal ya. Yang pertama tadi seperti tabelnya ya, status u, kemudian pesannya adalah berhasil tampil, terus datanya adalah data. Nah, data yang di belakang itu sama seperti yang di sini. Sedangkan yang depan ini adalah variabel yang akan tampil di respon. Jadi data yang di depan itu yang ini nanti. Nah, sedangkan data yang di belakangnya tadi adalah variabel yang di atasnya ini. Meskipun ini misalkan ini diganti boleh. Misalkan data MHS, di sini data MHS. Boleh ya. Nah, kalau bingung ya diganti aja MHS ini ya boleh, nggak apa-apa. Nah, seperti ini juga nggak apa-apa. Jadi tidak harus data ya. Cuma kemarin yang kebiasaan saya itu ya ini data, di sini juga data. Itu kebiasaan masing-masing personal saja. Karena kalau nanti misalkan root ini saya copy, saya cukup find replace metodenya aja selesai. Jadi nggak perlu ngetik ulang gitu ya. Makanya ini tidak saya ganti-ganti biar nanti ketika ini saya copy untuk metode lain atau root lain, nanti cukup mengganti modelnya saja. Otomatis sudah bisa nanti yang lain. Ini kalau tidak ada error ya. Nah pertanyaannya, kalau nanti ada error seperti apa? Nah itu bawahnya sudah ada.
Kita kasih catch, ya, sorry, salah ketik. Catch. Jadi ini catch ini adalah akan menangani kesalahan. Entah itu kesalahan mungkin tabelnya nggak ada, atau koneksinya salah passwordnya, atau servernya database nggak nyala. Nah, itu macam-macam permasalahannya. Statusnya kita buat false. Ada permasalahan, pesannya adalah gagal tampil. Nah, kita tampilkan message-nya apa. Ya. Jadi nanti ditampilkan pesan errornya apa. Datanya tidak ada, pakai kurung siku saja ya, kurung siku. Berarti itu artinya datanya kosong. Jangan lupa titik komanya. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk membuat metode get-nya. Jadi ketika nanti dipanggil mahasiswa gitu, otomatis akan menampilkan data berhasil tampil, terus data mahasiswanya apa. Tapi kalau ada masalah dengan server, nanti yang ditampilkan adalah yang bawahnya ini, status false, pesannya gagal tampil. Oke, saya lanjutkan, agak cepat aja. Tambah data. Nah, ini mirip ya. Kalau teman-teman tahu sebenarnya ini ngopi aja nggak apa-apa. Ngopi atasnya ini di copy, paste bawahnya, tinggal diganti aja get, ganti post. Cuma bedanya di sini adalah grid ya. Mahasiswa grid. Terus dalam kurung request body. Di sini cukup membaca request dari data yang dikirim. Otomatis nanti data mahasiswanya sudah tergrid sendiri. Terus berhasil tambah, bawah diganti gagal tambah. Nah, enak kan? Bawahnya paste lagi ya. Ini yang put. Nah, kalau di sini agak berbeda ini. Ini mahasiswa update. Mahasiswa update itu yang pertama adalah request.body, tapi ada komanya, yaitu kondisinya ya. Kondisinya adalah di mana atau where kurung-kurung buka nim request.body.nim. Artinya data mahasiswa diupdate untuk nim yang disebutkan. Nih, udah tinggal pesannya berhasil udah. Di sini tidak ada data yang di bawah. Ini saya kosongkan, berarti ini juga kosong. Ini nggak ada variabel yang di bawah ya, jadi ini kosong. Yang bawah kita ganti gagal ubah. Oke, satu lagi yaitu hapus. Hapus pakai metode delete. Nah, mahasiswa destroy berarti mahasiswa dihapus dengan membawa kondisi where. Nah, NIM-nya sesuai yang dikirim tadi. NIM berapa yang pengen dihapus. Sama, tidak ada data yang di bawah, jadi responnya cukup berhasil hapus atau gagal hapus. Nah, selesai untuk rootnya, tinggal diekspor. Modul.export sampai dengan router. Oke, kita simpan ya. Nah, ini sudah ada di folder router ini. Kita simpan, namanya mahasiswa.js. Nah, ini mahasiswanya M-nya kecil. Kenapa kecil? Untuk membedakan ini root atau model. Kalau model tadi kan M-nya besar. Kalau root kita buat M-nya kecil atau hurufnya kecil semua. Save. Oke. Kira-kira sudah bisa atau belum? Nah. Oke, kita coba
nodemun npm star ya. Kalau nanti ada error, biasanya langsung ada error. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami ketika menguji menggunakan Postman ya, apakah sudah tampil seperti ini atau belum? Mungkin ada yang not found atau apa gitu ya. Nah, kita cek, kemungkinan script yang saya berikan itu tidak lengkap. Saya cek dulu. Tapi ini di tempat saya tidak ada error. Saya cek dulu. Saya akan membuka Postman ya. Ini di aplikasi Postman sudah saya kasih petunjuknya. Bentar saya tak buka Postman dulu. Bentar masih loading. Baru jalan lagi. Ini saya skip aja, nggak usah daftar ya. Oke. HTTP karena masih di lokal, berarti localhost. Kemarin portnya 3000 ya, garis miring mahasiswa. Nah, kira-kira nanti tampilnya not found atau langsung ada responnya. Jadi ini sudah ada responnya, yaitu berupa not found ya. Artinya root mahasiswa tidak ditemukan di dalam web service kita. Ya. Ini memang kemarin tidak lengkap skripnya karena apa? Dan saya tidak tahu ya kenapa pada nggak tanya di grup ya. Kemarin saya suruh praktek, kalau ada error langsung tanyakan ke grup. Tapi sampai hari ini nggak ada yang tanya. Ya ini saya jawab sendiri nih. Jadi root yang sudah kita buat ini harus dipanggil di file app.js ya. Harus dipanggil di file app.js. Nah, di sini sudah ada 2 root yang dipanggil, lah ini kita tambahkan 1 lagi. Nah, ini dicatat ini. Kemarin yang mungkin errornya not found tidak bertanya ya, ini bisa diikuti nanti. Karena kemarin belum dipanggil di sini. Titik 1 itu artinya current directory ya. Nah, kita panggil root mahasiswa yang ada di folder root. Saya kasih keterangan yang di atas ini ya, memanggil root. Nah, ini sudah kita panggil mahasiswa rootnya, saya kasih nama variabel mahasiswa router. Belum selesai nih, kita harus mendefinisikan rootnya. Ya, kalau yang atas di sini kan baru memanggil saja, disimpan di variabel mahasiswa root, mahasiswa router, tapi kita harus definisikan juga rootnya apa. Kalau sesuai materi ya rootnya adalah mahasiswa. Nah, kita simpan.
Ini ada dua, baris 10, kita panggil dulu routernya, kemudian baris 26 adalah kita definisikan. Kita definisikan bahwa kalau nanti dipanggil garis miring mahasiswa, maka menjalankan router mahasiswa router. Saya simpan dulu. Kita cek dulu di CMD-nya. Nah, ini ternyata ada yang error. Errornya adalah, nah, jadi nanti teman-teman kalau mengalami perubahan coding itu dicek dulu di CMD-nya ya, jangan langsung main Postman. Kalau nanti langsung main Postman dijalankan gitu ya, nggak ada pesan apa-apa, karena servernya tidak berjalan. Jadi ini harus dicek di CMD-nya, kayak tempat saya ini ada masalah. Nah, ini ada masalah yaitu dialeknya. Ya. Di situ suruh please install. Nah, ini. Oh, ini. Please MySQL 2. Nah, ini karena punya saya pakai MySQL, suruh menginstal MySQL 2 atau MySQL 2. Kalau tempatnya teman-teman kemarin kan pakai MariaDB, jadi sesuai materi sudah cukup. Oke, ini saya Ctrl C dulu, Ctrl C, terus diinstal npm install MySQL2 atau MySQL2, enter. Ini harus terhubung dengan internet. Ditunggu dulu. Ini sudah proses download dan menginstal ya. Oke, sudah selesai. Kita jalankan lagi pakai nodemun npm start, enter. Nah, di sini sudah nggak ada pesan error, sudah ada pesan berhasil koneksi, berarti coding yang kita jalankan tadi tidak ada masalah. Kita kembali ke Postman, kita coba panggil nih, localhost 3000 garis miring mahasiswa ya, kita send. Nah, sudah memberikan respon yaitu berhasil tampil, tapi datanya kosong, memang di dalam database kan belum ada datanya. Oke, saya buka lagi. Di sini post tadi apa? Menambah data ya. Oke, metodenya saya ganti post. Terus di body, agak saya besarkan dulu. Bodinya berupa row JSON. Ya. Di situ sudah saya kasih petunjuk bahwa data yang dikirim adalah NIM, nama, alamat. Oke, kita ketik. Ya. Kali ini kita ngetik manual ya, karena kita belum bermain ke user interface. Ya. Jadi emang kalau kita bermain web service ya, uji cobanya seperti ini. Ngetiknya manual. Kayaknya 2 ya itu ya. Oke, kita coba post ya. Post, root-nya sama, tidak berubah, yang berubah hanya metodenya sama. Di body itu tipenya row, pilih JSON, datanya seperti ini. Kalau nanti ini salah koma gitu aja, biasanya nanti ada petunjuknya. Contoh di sini komanya salah, nanti di sini biasanya ada pesannya error ya. Tapi ini tempat saya tidak muncul, tapi kalau di Windows itu muncul pesannya. Oke, saya kirim. Nah, berhasil tambah ya. Berhasil tambah dan kalau kita cek di Navigate-nya, kita cek di kalau pakai PHP admin ya pakai PHP admin ya. Ini kita cek. Nah, sudah ada data yang masuk. Ya. Cuma di sini jamnya kok nggak cocok Pak. Ini memang settingan MySQL servernya belum dikonfigurasi. Jadi nanti kalau create add sama update add-nya kok jamnya nggak sesuai jam hari ini, kemungkinan settingan atau konfigurasi di MySQL-nya belum disetting. Ini tempat saya memang belum saya setting sehingga jamnya itu ya jauh dari jam hari ini.
Oke, itu ya. Kalau ini saya get lagi, saya send gitu. Nah, berhasil tampil ya. Kalau saya kembali ke post, nah, ke post, kemudian datanya masih pakai ini, kalau saya send kira-kira berhasil atau tidak. Ya, saya post lagi dengan data yang sama. Nah, ternyata di sini status false. Gagal tambah. Kenapa? Karena apa? Karena NIM-nya sudah pernah dipakai. Ya. Jadi, karena NIM-nya sudah pernah dipakai, respon dari web service-nya adalah status false, gagal tambah karena ini ternyata validasinya error. Ini saya ganti. NIM-nya saya ganti, namanya saya ganti. Saya send, nah berhasil tambah karena secara data dia sudah valid. Kalau saya kembalikan ke get lagi, send gitu, maka ketika berhasil tampil, datanya yang tampil itu ada 2. Karena tadi sudah menambah sebanyak 2 kali ya. Kalau nanti sudah banyak datanya ya di sini akan muncul datanya lebih banyak. Oke, kemudian kita pengen merubah misalkan alamatnya Budi ya. Alamatnya Budi tadi kan lupa kok masih Solo ya, misalkan harusnya Sragen gitu ya. Kita ganti put ya. Ini put ya. Terus Solonya kita ganti Sragen. Kita send. Nah, sudah ada pesan yaitu berhasil ubah. Kita ganti get lagi. Coba kita send. Nah, di sini datanya sudah berhasil tampil dan Budi tadi alamatnya sudah berubah jadi Sragen. Kemudian satu lagi menghapus ya. Misalkan kita ganti delete, kita pengen menghapus Budi ya. Ini cukup pakai NIM saja. Send. Oh, ini ada error. Mahasiswa destroy is not function. Oh, ini berarti saya tadi salah ketik. Mahasiswa destroy. Nah, ini salah. Bukan destroy ya. Destroy. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita cek dulu CMD-nya. Sudah nggak ada masalah. Kita kembali ke sini. Kita ulang ya. Send. Nah, sudah ada pesan status true berhasil hapus. Kalau kita get lagi, send, datanya sudah hilang tinggal 1. Nah, itu ya untuk demo web service-nya, dan sebenarnya sampai detik ini pun kita belajar web service itu bisa dikatakan sudah 70% ini. Karena emang web service itu intinya ya ini. Bagaimana menampilkan, menambah, merubah, dan menghapus. Itu aja. Tanpa menggunakan user interface. Nanti user interface itu tergantung yang memanfaatkan web service kita. Jadi seorang programmer web service itu tidak fokus ke tampilan, hanya fokus ke back end-nya saja atau proses datanya saja.